Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Bismillah. Pada lafal summa, ketika kita melafalkan bacaan summa, ini hati-hati di lafal huruf sa. Ya teman-teman, ketika kita melafalkan huruf sa, bagaimana cara melafalkan huruf sa yang benar? Yaitu ujung lidah kita menempel dengan gigi sari atas. Dan jangan sampai huruf sa di sini diganti dengan huruf sin. Yang terkadang ada sebagian kita yang dia terlepas membaca summa dengan summa. Nah, ketika kita merubah mengganti huruf sin, maka nanti maknanya pun berubah. Maka hati-hati dalam melafalkan huruf sa. Bagaimana tadi cara melafalkan huruf sa? Yaitu ujung lidah kita, ujung lidah coba kita tempelkan dengan, atau kita temukan dengan gigi sari atas kita. Gigi sari yang atas, gigi sari atas. Kemudian dilafalkan sa, sa, sa. Maka su, si, summa, summa. Seperti itu. Kemudian pada lafal mim mati, pada lafal mim yang berharakat tasydid, di sini ada hukum tajwid berupa bacaan gunnah. Gunnah itu memasukkan suara itu ke rongga hidung kita. Maka ketika melafalkan mim sambil ditahan suara mimnya, masukkan ke rongga hidung. Sum, sum, sum. Ditahan 2 harokat. Dan jangan langsung seperti ini. Summa, summa ba'atsna, dan yang semisalnya. Tapi perlu ditahan. Kemudian melafal ba'atsnakum. Ya, kembali lagi kita ada huruf sa. Sama sebagaimana tadi pelafalannya dengan sa yang pertama, terkhusus dia kalau dia hurufnya sukun. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik juga. Jangan sampai kita menggantinya dengan ba'ashnakum dengan sin. Misalkan dengan sin atau dengan huruf sin gitu ya. Ba'ashnakum atau ba'asnakum. Tapi dia ba'asna, asna. Ya, satu sa itu memiliki sifat namanya sifat hamas. Hamas itu apa? Sifat yang dia jaroya nun nafas. Harus mengalirnya nafas kita ketika melafalkannya. Maka nasa juga itu termasuk daripada huruf-huruf yang dia rokhawah. Rokhawah itu apa? Mengalirnya suara. Sa, sa. Maka ba'asna, ba'asnakum. Kemudian belafalna ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah pada lafalna bertemu dengan alif kecil setelahnya. Kemudian pada lafal kum mim ba'di atau ba'asnakum mim ba'di, ada lafal mim bertemu dengan huruf mim yang serupa. Maka ini kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah, teman-teman. Maaf, idgham bi gunnah. Idgham mimi, teman-teman. Idgham mimi. Idgham mimi, idgham itu kan memasukkan. Mimi berarti ada 2 huruf mim yang saling berdekatan. Yang satu mati atau huruf mim yang bertemu dengan huruf mim. Maka langkahnya bagaimana cara membaca idgham mimi? Yaitu mimnya masukkan ke huruf mim kedua dan ditahan gunnahnya. Ya, ba'atsnakum, kum, dan bibir kita rapatkan. Kemudian pada lafal ini panah yang ada kata izhar syafawinya, ini salah ya teman-teman. Tidak ada panah izhar syafawi. Ya, ini salah. Nah, kemudian pada lafal mim ba'di ada bacaan iqlab pada lafal mim ba'di. Iqlab itu terjadi apabila ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ba atau tanwin bertemu dengan huruf ba, baik itu an, in, un ataupun nun sukun tadi. Cara membacanya yang awalnya misalkan di sini kita bacanya min, karena datang setelahnya huruf ba, maka kita ganti suara nun ini menjadi suara mim yang ada warna hijaunya di atas kecil itu. Maka menjadi mim.
Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, teman-teman, yaitu kita tahan suara mimnya dengan sepanjang 2 harokat. Mim ba'di. Ada 2 cara baca dalam membaca iklab. Yang pertama dengan idbaq, yang kedua dengan furjah. Tapi kita mengambil yang idbaq saja, tidak dengan furjah, yaitu bibir kita rapat. Mim ba'di, mim ba'di. Kemudian ain. Ain memiliki sifat yaitu bainiyah di antara sifat syiddah dan rokhawah. Jadi ain itu ada huruf ain itu punya sifat namanya bainiyah, tengah-tengah, bainiyah, di antara huruf yang memiliki sifat namanya syiddah, syiddah atau rokhawah. Rokhawah. Kalau syiddah itu tertahannya suara, rokhawah mengalirnya suara. Maka kalau kalau bainiyah ya tengah-tengah, tidak terlalu dialirkan suaranya dan tidak terlalu ditahan suaranya. Kemudian lafal mautikum, ada waw sukun yang didahului dengan huruf mim, maka ini kita namakan dengan bacaan lin dan lembut di dalam melafalkannya. Kemudian mautikum la'allakum, ya. Kemudian pada lafal mim mati bertemu lam ada hukum tajwid berupa izhar syafawi. Izhar syafawi terjadi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah keseluruhannya, huruf hijaiyah. Kecuali 2 huruf tidak boleh dibaca izhar, yaitu mim dan ba. Contoh tadi ada mim ketemu mim, ada idgham mimi, maka sudah kita ambil. Maka izhar syafawi terjadi ketika ada huruf mim itu bertemu dengan huruf hijaiyah. Maka dia harus jelas suara mimnya, tidak boleh ditahan. Mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian pada lafal la'allakum, ini juga maaf kami editannya salah lagi nih. Pada lafal gunnahnya tidak boleh, ini enggak ada gunnah di sini. Kemudian pada lafal la'allakum tashkurun, mim mati bertemu tak, lagi izhar syafawi. Kemudian pada lafal tashkurun, hati-hati teman-teman, jangan mengganti huruf shin dengan huruf sin. Ini berbeda jauh sekali. Kalau kita ganti nanti maknanya berubah. Contoh tashkurun artinya bersyukur. Kalau taskurun artinya mabuk dan yang semisalnya. Hati-hati di dalam melafalkan shin dan sin. Maka la'allakum tashkurun. La'allakum tash. Nah, bagaimana cara melafalkan shin? Shin itu kan salah satu sifatnya tafashi, intisarus sauti fil fam, yaitu adanya menyebarnya suara kita di mulut banyak. Ash, ash, ash. Ya, ja, shin, ya itu kan lidahnya, maaf, makhrajnya dari tengah lidah kita. Maka dia sya itu dengan dari tengah lidah kita seperti ada tambahan, ada y-nya gitu ya. Ash, ash. Maka tashkurun. Kemudian pada lafal run sendiri ada bacaan kita namakan dengan mad arid disukun. Mad yang terjadi pada akhir bacaan kita yang kita sukunkan huruf akhirnya, itu kita namakan dengan sukun arid. Sebelumnya ada mad tabi'i atau ada huruf mad berupa waw, ya atau alif. Maka kita namakan dengan mad arid disukun karena dia disebabkan ada sukun arid dan sebelumnya huruf mad. Panjang untuk mad arid disukun sendiri boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Maka la'allakum tashkurun 2 harokat, tashkurun 4, tashkurun 6 harokat. Kita coba ulang dari ayat awal sampai yang terakhir. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Bismillah pada lafal wa dhallalna. Hati-hati teman-teman di dalam melafalkan huruf dha, jangan sampai kita membacanya dengan zo. Jangan dibaca dengan wa dhallalna. Karena di sini ini bukan huruf dha. Maaf, bukan huruf zo tapi dia huruf dha. Bagaimana cara melafalkan huruf dha? Caranya adalah ujung lidah kita tempelkan dengan giseri, dia mirip dengan makhraj daripada huruf dzal, tapi yang membedakan adalah sifat isti'la'nya dan sifat idbaqnya. Apa itu sifat isti'la? Sifat isti'la adalah sifat huruf yang mana pangkal lidah kita angkat ke atas. Jadi tebal. Kemudian lidah itu juga melekat dengan langit-langit karena dia sifatnya adalah idbaq. Maka wadhallalna, tipiskan di lam, wadhallalna alaikumul ghamama. Pada lafal bacaan na ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif pada ayat ini. Kemudian pada lafal alaikumu di sini ada huruf ya sukun yang di dalam fathah, maka ini kita namakan dengan bacaan lin, yaitu bacaan yang lembut di dalam pelafalannya. Kemudian pada lafal alaikumul ghamama ada alif lam pada lafal kata al-ghamam. Ini alif lam kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif dan lam yang dia kita tuliskan dan dibaca dengan jelas suara lamnya. Maka alaikumul ghamama, huruf ghain, kemudian di situ ada huruf ghain gha, bukan go. Hati-hati juga jangan diganti dengan go, tapi dia gha. Alaikumul ghamama. Pada lafal ma ada mad tabi'i kembali ditandai dengan lafal ma yang berharokat fathah bertemu alif. Kemudian pada lafal wa anzalna ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf zai, maka ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Kalau pada dasarnya kita membaca wa anzalna, karena dia bacaan ikhfa itu membaca di antara idgham atau izhar dan idgham. Kalau izhar itu berarti suara n-nya suara nun-nya jelas, wa anzalna itu izhar. Kalau idgham maka dia hilang, misalkan ayu, awalnya anyu. Nah, sedangkan ikhfa itu membaca di antara keduanya, yaitu dia menyamarkan saja, menyamarkan suaranya kepada huruf zai. Wa azza, wa azza, wa azza. Kami ulangi, wa azza, sambil ditahan dua harakat. Wa anzalna. Kemudian pada lafal na ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya huruf berharakat fathah bertemu dengan alif, yaitu dua harakat panjangnya. Kemudian alaikumul manna. Alaikumu sama sebagaimana alaikumul awal, yaitu ada bacaan lin. Kemudian pada lafal al-manna ada alif lam kembali, sama di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas suara lamnya. Kemudian pada lafal manna ada bacaan yang kita namakan dengan bacaan gunnah. Apa itu bacaan gunnah? Gunnah terjadi apabila adanya nun berharokat tasydid atau mim berharokat tasydid, maka ini harus dibaca dengan bacaan gunnah, yaitu memasukkan suara nun atau mimnya ke rongga hidung kita. Maka alaikumul manna wassalwa, sambil ditahan dua harokat. Kemudian balafal wassalwa ada alif lam
maka di sini alif lamnya kita namakan dengan alif lam syamsiyah. Berkebalikan daripada alif lam qamariyah yang dimana lamnya terbaca dengan jelas, sedangkan di alif lam syamsiyah yaitu suara sinnya, suara alif lamnya diidghamkan ke huruf sin sehingga sinnya berharakat tasydid. Maka wassalwa, wassalwa, wassalwa. Seperti itu. Kemudian pada lafal wa ada mad tabi'i. Ini bukan wassalwa ya, tidak dibaca ya-nya, tapi alif di atas huruf ya itu menandakan alifnya panjang untuk panjang huruf wa. Maka wassalwa 2 harakat, maka kita hukumi juga dengan bacaan mad tabi'i. Kemudian pada lafal kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu mad tabi'i, dhammah bertemu dengan huruf waw. Alif yang ditandai dengan sifar mustadir di atasnya dianggap tidak dibaca. Jadi cukup memanjangkan 2 harakat saja. Kemudian pada lafal min thayyibati ada bacaan ikhfa. Nah, ini ikhfanya langsung ke huruf tha, ditebalkan, maka ikhfanya agak tebal. Min tha. Ya, langsung min thayyibati. Kulu min thayyibati, bukan min thayyibat tapi kulu min thayyibati. Ya. Kemudian lafal bati ada mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif. Ma razaqnakum. Pada lafal ma kembali juga ada alif yang dilawan dengan fathah mad tabi'i, 2 harakat pada lafal ma. Razaqnakum. Pada lafal huruf qaf yang disukunkan, di sini ada bacaan kita namakan dengan bacaan qalqalah. Artinya memantul bacaannya. Jadi ketika membaca huruf qaf ini, huruf qafnya harus mantul. Nah, kesalahan yang terjadi teman-teman yaitu pertama dalam membaca qalqalah, yang pertama tidak mantul. Tidak mantul, itu salah. Yang kedua, menambah hamzah. Misalnya ada hamzah. Ya, menambah hamzah. Contoh, razaqnakum itu tidak memantulkan, kesalahan pertama. Yang kedua, razaqnakum, razaqnakum. Pada lafalna ada mad tabi'i. Kemudian pada lafal razaqnakum, kalau kita lanjut itu ada bacaan izhar syafawi. Tapi ketika kita berhenti ya tidak perlu ditambahkan. Contoh, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna. Maka itu akan panjang. Dia akan dibaca dengan bacaan izhar syafawi ditandai dengan mim mati bertemu dengan huruf waw. Kemudian pada lafal wa ma zalamuna walaki. Pada lafal ma, mu, na, la, keempat kata ini wajib sama panjangnya. Wa ma zalamuna wala. Karena dia hukumnya adalah mad tabi'i. Dan dia perlu dipanjangkan sepanjang 2 harakat. Kemudian pada lafal walakin kanu ada nun sukun. Ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka ini juga sama bacaan ikhfa. Cara membacanya samarkan nunnya kepada huruf ikhfa. Ke huruf kaf. Kaf makhrajnya dari pangkal tenggorokan kita. Walakin ka anka, walakin kanu, walakin kanu. Ka mad tabi'i yaitu adanya fathah bentuk ini kafnya, ini alifnya. Kanu 2 harakat. Kemudian lafal nu, kanu anfusahum. Ada bacaan mad jaiz munfasil yaitu di lafal nu anfusahum, yaitu ditandai dengan adanya mad tabi'i pada lafal nu yang bertemu dengan huruf hamzah. Maka apabila teman-teman kita mendapati dalam bacaan Al-Qur'an kita ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut berada di lain kata, maka kita hukumi dengan bacaan mad jaiz munfasil. Kita memanjangkannya sepanjang 4 harakat atau 5 harakat. Tidak boleh dikurangi, misalkan kanu anfusahum, enggak, tapi ditahan. Dipanjangkan 4 harakat atau 5 harakat. Walakin kanu
anfusahum. Ada nun mati ketemu fa, ada bacaan ikhfa. Kemudian samarkan huruf nunnya kepada huruf fa sambil ditahan. Anfusahum. Fu, alirkan nafas, sifat hamasnya mengalirnya nafas. Hum yazlimun. Huruf ini mim yaitu ada bacaan idhar syafai karena bertemu dengan huruf ya. Harus jelas suara mimnya. Kemudian yazlimun. Nah, huruf dha, hati-hati dalam melafalkan dha yang sukun. Jangan sampai yang pertama dibaca dengan zai, yazlimun. Ini banyak terjadi yang menggantinya dengan huruf zai. Yang kedua, yazlimun, memantulkannya juga sama, tidak boleh. Padahal huruf dha bukan huruf mantul. Dia tidak boleh mantul. Nah, bagaimana melafalkannya sebagaimana tadi di awal, yaitu pangkat ujung lidah kita menempelkan dengan gigi sari dan ditebalkan yazlimun, yazlimun. Kemudian pada lafal nun ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita disebabkan karena ada sukun arid. Panjangnya berapa harakat sehingga mu di sini kita boleh baca 2, boleh 4 atau boleh 6. Yazlimun 2, yazlimun 4, yazlimun. Baik, kita coba ulang dari awal ayat. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon bantuannya teman-teman untuk like, share, subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di silakan gabung di UFI channel. Insyaallah bagi yang tahsin akan mendapatkan video yang pertama kali, dan kalau yang ikut kelas tahfiz nanti kita akan coba untuk membuatkan grup khusus kelas tahfiz bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan bergabung di kelas tahfiz, yang biayanya seperti yang tercantum di program tahfiz, yaitu kita akan ada setoran secara online. Jadi bagi teman-teman yang ingin setoran hafalan Qur'annya secara online, nanti bisa menghubungi kami melalui nomor WA yang tertera di deskripsi kami. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.